melihat satu pergelangan tangan kiri dan sepasang kaki sebatas mata kaki. Cuma dari kami temukan usus, nanti sudah kita amankan oleh Inavis. Karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan kekerasan. Sleman, wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Klaten, Kulon Progo, Yogyakarta, dan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini 2 pekan belakangan menjadi perhatian publik. Kantong mayat yang baru saja dievakuasi dari bawah jembatan Kelor, Desa Bangun Rejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman, Yogyakarta ini berisi 5 potongan tubuh manusia. Masing-masing 2 bagian kaki, mulai dari telapak hingga mata kaki, 1 potongan tangan sebelah kiri, dan 2 potongan tubuh manusia. Potongan tubuh manusia ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang memancing di Sungai Bedok. Saya melihat sebatas potongan tubuh manusia, 1 pergelangan tangan kiri, dan sepasang kaki sebatas mata kaki. Kalau tambahan ditemukannya ada di atas atau di semak-semak berupa potongan daging. Keesokan harinya penyisiran pun dilakukan untuk menemukan potongan tubuh lainnya. Tim gabungan TNI, Polri, Basarnas Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga relawan mencoba menyusuri 3 aliran sungai yang letaknya berdekatan dengan tempat ditemukannya potongan tubuh. Untuk pencarian ini untuk tim SAR dan potensi yang lainnya kita bagi menjadi 3 seru. Yang pertama di titik pertama penemuan potongan-potongan, terus kemudian yang kedua di sisi timur ada juga. Jadi kalau nama sungainya sungai lokal, yang sini Bedok, terus yang sebelah sana juga Bedok. Sama di sungai sebelah barat Dusun Ganggong, karena kita sisir yang di sungai yang sebelah sana juga 1 seru. Untuk pembuangan ini kan dari jalan, dari atas, ya bisa dimungkinkan karena ini sepanjang jalan ini ada 3 jembatan sungai itu, ya dimungkinkan mungkin apakah nanti ada pembuangan di sungai yang lain. Tak berapa lama, tim menemukan bagian tubuh yang diduga kuat isi perut manusia di Dusun Beci, Wonokerto, Turi, Sleman. Temuan ini pun dikirim ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY. Ya, itu temuan dari kami, itu diduga ya ada temukan usus, nanti sudah kita amankan oleh Inavis, Investigasi Polres. Ini baru dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara nanti untuk diidentifikasi. Demikian. Sabtu 15 Juli 2023, potongan kepala korban mutilasi di Sleman akhirnya ditemukan di aliran Sungai Krasak, Padukuhan, Gimberan, Kecamatan Tempel. Korban mutilasi yang potongannya ditemukan di beberapa tempat di wilayah Sleman ini akhirnya terungkap. Korban adalah Redo Tri Agustian, seorang mahasiswa asal Pangkal Pinang
yang sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Tak lama berselang, polisi meringkus 2 pelaku yang ternyata penyuka sesama jenis. Mereka adalah Waliyin dan rekannya berinisial RD. Keduanya diringkus di tempat pelariannya di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ternyata korban dihabisi dan dimutilasi di tempat kos pelaku Waliyin di wilayah Triharjo, Sleman. Setelah dimutilasi, potongan tubuh korban kemudian dibuang di beberapa lokasi. Kami menyusur ke Sungai Kerasak, itu kami menemukan potongan kepala. Dan ini diduga adalah kepala korban. Kemudian di jembatan Kalino, di Tempel Turi, kami menemukan tulang dan organ dalam. Kemudian di Kali Nyamplung, Jalan Magelang, ini tim menemukan daging dan organ dalam khusus serta pakaian dan sandal yang diduga milik korban. Kemudian selanjutnya di Sungai Ngelinting, Sedogan, ini ditemukan potongan daging. Dan dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti pisau, cangkul, telepon genggam, tali, serta beberapa alat masak. Lalu apa motif pembunuhan yang disertai mutilasi ini? Saya melihat satu pergelangan tangan kiri dan sepasang kaki sebatas mata kaki. Cuma dari kami temukan usus, nanti sudah kita amankan oleh Inavis. Karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan kekerasan. Menyusul terungkapnya kasus mutilasi yang menewaskan Redo Tri Agustian, seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta, polisi menggeledah tempat kos pelaku atas nama Waliyin. Kamar inilah yang menjadi saksi bisu kekejaman Waliyin memutilasi Redo. Mereka melakukan kegiatan berupa kekerasan satu sama lain, dan ini terjadi berlebihan sehingga mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia. Barang-barang ini dari dalam kamar kos yang berlokasi di kawasan Triharjo, Sleman ini, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata tajam dan alat rumah tangga. Menurut Ketua RT setempat, Waliyin jarang berinteraksi dengan warga sekitar. Bahkan ia tidak melapor ke perangkat dusun saat menyewa kos sejak setahun lalu. Sebenarnya kesehariannya nggak tahu ya Pak? Nggak tahu, itu kalau saya itu ketemu orangnya aja belum pernah. Apalagi kalau katanya kesibukannya itu kerjanya di kuliner Jalan Kaliurang. Jadi angkat pagi pulang malam. Gitu. Cuma tidur itu istilahnya? Ya, istilahnya cuma istirahat di situ. Belakangan kasus mutilasi ini terungkap.
Ternyata antara korban dan dua pelaku sama-sama penyuka sesama jenis. Korban Redo Triagustian tewas usai melakukan kegiatan menyimpang dengan pelaku Waliin dan RD di dalam kamar kos. Saat itu terjadi kekerasan terhadap korban sampai akhirnya korban tewas. Karena panik, kedua pelaku kemudian memutilasi korban menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh korban kemudian dibuang di sejumlah tempat. Sadisnya, sebelum dibuang, bagian tangan dan kaki korban direbus dengan tujuan untuk menghilangkan sidik jarinya. Menurut polisi, antara korban dan pelaku saling mengenal dan mereka tergabung dalam sebuah komunitas di grup media sosial Facebook yang mempunyai aktivitas tidak wajar. Mereka kenal melalui media sosial dan tergabung dalam media sosial Facebook dan tergabung dalam Facebook group yang kemudian antara salah satu pelaku itu datang ke Jogja atas undangan atau ajakan pelaku lainnya untuk menemui korban. Kedua pelaku pun dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Sebelumnya, kasus pembunuhan yang disertai mutilasi juga pernah terjadi di wilayah hukum Sleman. Tubuh korban ditemukan terpotong menjadi 65 bagian. Terus baru gue, Lek goreng gue apa? metu pisau. Gue pisau. Gue pisau. Kalau pisau gede, Nggih pisau. kater karo gending. Gue pisau sing gede wi. Terus sing gede niku. Nah, terus Baru gue tak biakne. Nggih ban niku tak dimutilasi niku teng kamar mandi. Saya melihat satu pergelangan tangan kiri dan sepasang kaki sebatas mata kaki. Temuan dari kami temukan usus, nanti sudah kita amankan oleh Inafis. Karena mereka ini tergabung dalam sebuah komunitas yang mempunyai aktivitas tidak wajar, mereka melakukan kegiatan kekerasan. Heru Prasetyo, nama lelaki ini. Ia diringkus karena terlibat kasus pembunuhan disertai mutilasi di wilayah Sleman, Yogyakarta. Kurang sih. Terus baru gue, lek goreng gue apa? metu pisau. Aksi keji Heru dilakukan di sebuah tempat penginapan di Jalan Kaliurang, kilometer 18, Pakem, Sleman, Yogyakarta, pada 19 Maret 2023 lalu. Potongan tubuh korban ditemukan di kamar nomor 51 yang disewa oleh pelaku seharga Rp60.000 per 6 jam. Selain termutilasi, polisi juga menemukan luka sayatan senjata tajam di leher korban. Kami mencoba menemui Kepala Dusun Purwodadi, Desa Pakem Binangun, Kecamatan Pakem, Sleman, Yogyakarta, yang saat itu ikut mengevakuasi potongan tubuh korban. Namanya Kamri. Mengerikan. Itulah kata pertama yang keluar dari mulut Kamri saat berbincang dengan kami. Sebagai kepala dusun, Kamri adalah orang yang pertama yang dihubungi pihak penginapan. Pertama kali saat setengah 11 itu ditelepon sama Anggun, yang punya Anggun, disuruh ke sana. Saya langsung ke sana, tadi langsung tanya, ada apa Mbak? Ada pembunuhan Pak Duko. Loh, di kamar berapa? Kamar 51. Setelah dilakukan olah TKP, Kamri pun ikut mengevakuasi jasad korban yang sudah tak utuh lagi. Kondisi jenazah memang betul terpotong-potong
di bagian kaki menjadi 3 bagian. Terus yang kepala luka di tenggorokan, ini luka. Di belakangnya 2 luka, kena besi apa dengan besi kemungkinan besar. Dan itu eksekusinya di tempat tidur, jadi ada darah nempel di tembok. Setelah dilakukan penyidikan mendalam, Heru Prasetyo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus mutilasi ini. Dan inilah barang bukti yang disita polisi terkait kasus mutilasi yang dilakukan oleh Heru Prasetyo. Lalu siapa orang yang menjadi korban kekejaman Heru? Ayu Indrawari, wanita berusia 34 tahun ini merupakan warga Kampung Suryo Putran, Kelurahan Panembahan, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Rupanya, Heru sudah merencanakan pembunuhan terhadap korban. Berikut cuplikan pengakuan Heru Prasetyo, sang eksekutor. Terus baru gue, yang goreng gue apa? Metu pisau. Gue pisau. Gue pisau kalau pisau gede, Pisau kater karo gending. Gue pisau sing gede wi. Itu sih gede niku. Terus baru gue tak biakne. Nggih bar niku tak dimutilasi niku teng kamar mandi. Dimutilasi nang kamar mandi, mutilasi nang gue pisaunya gede gue ya. Terus gede Gede kan milih tengene alirane niku. Nek gede enten teng kasur, tapi pun kula dilapi kali teng lantai. Motif pembunuhan yang disertai mutilasi ini berlatar belakang utang piutang. Pelaku yang terjerat pinjaman online nekat menghabisi nyawa korban agar bisa menguasai hartanya. Kasus pembunuhan yang disertai mutilasi sudah sejak lama dilakukan oleh para pelaku kejahatan. Dan dari beberapa pelaku yang sempat kami tanya, jawabannya sama. Alasan memutilasi adalah untuk menghilangkan jejak dan membuang mayat korban.